Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuri Rahmadani dengan NIM 36220006. Nah, saya berasal dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh semester 2. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Zuardi MA. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, yang pertama itu adalah sistem ekonomi Islam, di mana menurut Gregory Grossman, menurut beliau sistem ekonomi Islam ini adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit atau agen-agen dari lembaga-lembaga ekonomi yang tidak hanya saling berkumpul dan saling berinteraksi saja, tetapi mereka juga saling menopang dan saling mempengaruhi. Sistem ekonomi Islam ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu adalah yang pertama itu adalah sistem ekonomi Islam ini bersumber langsung dari wahyu, bukan dari pemikiran-pemikiran manusia. Nah, yang kedua itu adalah berasal peraturan-peraturannya itu sesuai dengan fitrah, bukan dari nafsu. Di mana fitrah di sini itu sesuai dengan kebenaran yang telah ada. Nah, yang ketiga kelebihannya adalah itu sistem ekonomi Islam ini bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana sistem ekonomi Islam ini menyeimbangi antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya itu adalah kekurangannya, di mana kekurangan dari sistem ekonomi Islam ini adalah literasi masyarakat yang kurang dalam ekonomi syariah ini. Kenapa demikian? Karena kurangnya pengetahuan dan ilmu tentang ekonomi syariah. Nah, yang kedua itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini adalah suatu sistem yang menyerahkan segala bentuk sistem ekonominya kepada pelaku atau pihak swasta yang untuk sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, pihak swasta ini bisa jadi itu adalah masyarakat, perusahaan ataupun perorangan. Nah, selanjutnya itu adalah kapitalis sendiri, itu di sini adalah pihak swasta yang memiliki modal besar. Dan sistem kapitalis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihannya itu adalah yang pertama, segala tindakannya itu atau segala perorangannya itu memiliki kebebasan dan hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi, di mana itu akan menghasilkan keuntungan nantinya. Dan yang kedua itu adalah di mana persaingan bebas ini akan menciptakan produksi dan harga yang wajar dan rasional. Dan yang ketiga adalah segala tindakannya yang sesuai dengan mekanisme pasar itu akan menciptakan mekanisme pasar yang sempurna. Nah, selanjutnya ini adalah kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu adalah penumpukan harta serta distribusi kekayaan yang tidak merata. Dan yang kedua itu adalah monopoli dan persaingan bebas. Dan yang ketiga itu adalah individualisme. Dan yang keempat itu adalah perselisihan antar kelas ekonomi. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis itu. Nah, poin ketiga itu adalah sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis ini adalah suatu sistem ekonomi dengan pemerintahan suatu negara yang menjadi pusat pengendali sistem ekonomi negaranya. Jadi, sistem ekonomi sosialis ini pemerintahannya memiliki hak penuh atas segala jenis peraturan-peraturan dalam sistem ekonomi negaranya. Nah, sistem ekonomi sosialis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana yang pertama itu adalah segala bentuk pengaturan dan peraturan dan serta permasalahan-permasalahan itu diatur oleh negaranya. Dan yang kedua itu adalah segala bentuk produksi itu diatur juga atau dikelola oleh negaranya atau pemerintahnya. Kelemahannya adalah yang pertama itu adalah sulitnya ada tawar-menawar di antara individu. Dan yang kedua itu adalah kurangnya kepedulian terhadap masyarakat terhadap pendidikan moral individunya. Dan yang ketiga itu adalah terkenanya para buruh terhadap sistem diktator, di mana setiap buruh itu dijadikan bekerja seperti mesin. Nah, penyampaian saya tentang materi perbedaan
sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.